Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, menjadi saksi yang baik. Nats Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 6 ini, di sana kita mengetahui tentang orang-orang yang diangkat oleh para murid untuk melayani jemaat atau gereja yang mulai berkembang pada saat itu. Nah, syarat apakah yang diminta oleh murid-murid Tuhan kepada jemaat mula-mula untuk dapat mengemban tugas pelayanan, yaitu pelayanan untuk memperhatikan dan merawat para janda dan fakir miskin? Syaratnya adalah orang itu harus terkenal baik, penuh Roh Kudus, dan berhikmat. Hari ini kita akan mempelajari ketiga syarat tersebut, saudara. Dan apakah pesan Tuhan bagi kita? Tentang syarat yang pertama yang diminta para murid kepada orang-orang yang dipilih untuk melayani adalah harus terkenal baik. Ini berbicara bagaimana kesaksian hidup kita di luar. Saudara, orang Kristen harus memiliki reputasi yang baik bagi kerajaan Allah dimanapun kita ditempatkan. Menjadi saksi yang baik bukanlah hanya tugas seorang hamba Tuhan, melainkan tugas kita semua sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus tanpa terkecuali. Karena di dalam Alkitab ada tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudaraku, kapan seseorang mengalami perubahan dalam hidupnya? Ketika orang itu mengalami kelahiran baru, di mana Roh Kudus memenuhi hatinya dengan hati yang baru, pikirannya dengan paradigma yang baru. Itu sebabnya para murid Tuhan memilih 7 orang yang terkenal baik atau memiliki reputasi yang baik untuk melayani. Di mana pada zaman ini pelayanan tersebut dinamakan pelayanan diakonia. Jadi orang yang melayani pekerjaan Tuhan, apapun bagian atau potensinya, haruslah dapat dipertanggungjawabkan kerjanya, tugas-tugasnya, kejujurannya. Orang itu juga tentu harus mengasihi keluarganya, seperti bagaimana ia merawat keluarganya dengan baik. Dan ini juga penting, bagaimana sikapnya atau karakternya sebagai pelayan Tuhan. Lalu apa pesan rohaninya buat kita? Saudara, kita harus ingat bahwa setiap orang Kristen yang telah mengalami pemulihan dari Tuhan harus memiliki kesaksian yang baik melalui hidupnya. Supaya apa, saudara? Firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Roma 2 ayat 24. Jadi janganlah kita menjadi orang yang berkata, jangan berbohong, tetapi kita berbohong. Jangan mencuri, tetapi kita mencuri. Jangan menyembah berhala, tetapi kita masih menyembah berhala. Sehingga tidak heran bila dalam kitab suci dikatakan bahwa dunia mencerca Allah kita karena perbuatan dan tingkah laku kita sendiri. Syarat kedua yang diminta para murid kepada orang-orang yang dipilih untuk melayani adalah penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting bagi orang percaya. Dia adalah Allah yang tidak hanya memperlengkapi orang-orang percaya yang melayani dan bersaksi dengan keberanian, dengan kuasa, dan dengan tanda-tanda ajaib yang menyertai. Tetapi ketika Roh Allah memenuhi kita, kita akan menjadi orang-orang percaya yang dinamis. Pelayanan kita menjadi dinamis, dan kesaksian hidup kita juga menjadi dinamis. Sebab Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Nabi Yesaya pernah mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Apa artinya, saudara?
Artinya adalah bahwa kita akan dimampukan melewati badai. Jadi, oleh karena Roh Kuduslah kita akan mampu terbang tinggi. Dengan kita terbang tinggi bersama dengan Roh Kudus, kita dapat cakap menanggung segala sesuatu. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Maka itu saudaraku, mari kita penuh dengan Roh Kudus setiap hari, agar kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi terang bagi dunia, dan hidup sebagai pemenang. Dan syarat ketiga yang diminta para murid kepada orang-orang yang dipilih untuk melayani adalah memiliki hikmat. Apakah hikmat itu? Suatu kebijaksanaan, kecerdasan, atau akal budi untuk memahami segala sesuatu. Tentunya dengan memiliki hikmat, kita akan mengalami keberhasilan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Maka itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, salah satu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah Ia mengajarkan dan mengingatkan kita akan segala sesuatu. Artinya bahwa Roh Kudus akan mengajar, membimbing, dan menuntun kita. Tetapi ingatlah bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, di akhir renungan ini, marilah kita terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, agar keberhasilan dan kemenangan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang selalu menyertai kami. Ajarlah kami lebih dalam lagi Bapa, bagaimana kami mengalami hidup yang dipimpin Roh Kudus-Mu. Sehingga kami benar-benar dapat menjadi saksi Tuhan yang baik, menjadi orang Kristen yang tidak loyo, tetapi menyala-nyala dan hidup dalam tuntunan Tuhan setiap hari. Terpujilah Tuhan Allah kami yang berkuasa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.